Shalom, selamat pagi adik-adik, para pembina dan para pendengar Renungan Doremi yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di Doremi, Doa dan Renungan Misioner pada hari Jumat 14 Februari 2025. Kakak berharap semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia. Pada pagi hari ini, kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, Kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada kami. Untuk mengawali hari ini, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat, pengetahuan, dan tuntunan sehingga kami paham apa yang Tuhan sampaikan kepada kami hari ini. Berkati kami juga untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati agar kami bisa membawa firman-Mu dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan. Sebab Engkaulah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar Renungan Doremi yang terkasih, marilah kita membuka dan membaca Injil Markus pasal 7 ayat 31 sampai 37. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah Danau Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar Renungan Doremi yang terkasih, setiap tanggal 14 Februari, berbagai kalangan, terutama kaum muda, menyebutnya sebagai Valentine Day atau Hari Kasih Sayang. Gereja memperingati Santo Valentinus yang hidup pada tahun 269. Santo Valentinus adalah seorang martir yang mati dipenggal kepalanya hanya karena dia menentang perintah kaisar yang melarang kaum muda-mudi menikah dan harus mengikuti wajib latihan militer. Namun, banyak muda-mudi yang menolak perintah kaisar. Santo Valentinus sebagai imam mencintai dan mengasihi umatnya dan tetap melayani pemberkatan nikah bagi pasangan yang sudah siap menikah.
meskipun secara sembunyi-sembunyi karena khawatir diketahui oleh kaisar. Namun akhirnya ketahuan juga oleh kaisar, maka Santo Valentinus ditangkap dan dibunuh. Senada dengan bacaan Injil hari ini, yang menceritakan Tuhan Yesus menunjukkan kasih sayangnya kepada orang tuli dengan menyembuhkan orang tuli dan gegap yang memohon supaya Tuhan Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Kenapa Tuhan Yesus memisahkan dia dari kerumunan orang banyak? Karena Tuhan Yesus ingin mengajarkan kita tentang bagaimana memiliki relasi yang baik dengan Allah. Untuk membangun relasi dengan Allah melalui doa, kita harus mempersiapkan banyak hal, yaitu menyediakan waktu yang baik untuk berdoa, keterarahan hati, dan penyerahan diri kepada Allah. Semoga kita semua semakin mau mengarahkan diri kepada Allah dan percaya bahwa dalam penyertaannya kita mampu menghadapi kehidupan dengan penuh sukacita. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi yang terkasih, untuk mengakhiri Doremi kita pada pagi hari ini, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa, doa anak misioner. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh pengharapan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak-anak dimanapun. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, para pembina dan para pendengar renungan Doremi, demikianlah Doremi kita pada pagi hari ini. Kita akan berjumpa kembali di Doremi berikutnya. Selamat Hari Kasih Sayang untuk kita semua. Semoga kita bisa memberikan cinta dan kasih kepada sesama tanpa memandang apapun. Selamat beraktivitas kembali. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan menyertai selalu. Amin.